sini ada. Sekarang saya tanya lagi, siapa yang pengen ke sini? Paling bawah. Enggak semua. Enggak semua, Bu. Berarti kita nanti punya sini berapa, Bu? Tuh, oke. Sip. Ya. Jadi ini adalah beban kerja dosen. Itu nanti untuk yang teman-teman ini semuanya adalah berawal di asisten ahli. Kalau sudah memenuhi beberapa persyaratan yang sudah ditetapkan ya. Karena saya lihat kalau kita bilang dunia industri, karena di sini adalah industrinya adalah pendidikan ya. Kalau kita masukkan sebagai kelompok, ini yang compliance-nya sangat tinggi, itu kayaknya di sini. Karena yang ngatur bukan cuma institusinya, ada Kopertis, ada Dikti, dan itu harus comply semua. Jadi kita nggak bisa bikin aturan sendiri, beda dengan yang perusahaan-perusahaan industri lainnya. Dia bisa mengelola dirinya sendiri, yang penting aturan besarnya adalah demikian. Tapi kalau untuk perguruan tinggi itu sangat regulatif. Jadi ini harus ditetapkan tuh sampai untuk Dikjar minimum sekian SKS. Tadi sudah ada ya, SKS itu apa udah dijelaskan ya. Nah, ini bebannya. Ini kalau untuk yang non struktural. Jadi jangan, kemarin ada waktu pertemuan S3, saya sedang ikut S3, jadi ini tolong diringankan. Aduh. Jadi enggak ya, tapi ada nanti kalau memang kita ikut ikatan dinas. Artinya ada peluang untuk itu. Serius sekolah. Tapi ini beban kerjanya untuk yang non struktural. Ya. Di sini ada juga untuk yang struktural. Jadi kalau struktural itu artinya ada di posisi misalnya sebagai manajer, sebagai asisten manajer, sebagai kaprodi ya Bu ya, kaprodi atau wadek atau apa. Nah beban tugas untuk beban kerja dosennya itu lebih sedikit dibandingkan dengan non struktural. Jadi ini ada dari lektor, warek, dekan, wadek. Nah ini adalah jabatan struktural. Lebih panjang ya. Ininya apa? Tingkat hierarkinya dibandingkan yang non struktural tadi. Jadi ini adalah murni profesi. Kalau ini sudah bergabung. Jadi tapi tetap tugas utamanya adalah dosen, tidak lepas ya. Ini adalah non struktural. Dan mulai tahun ini kita akan memainkan BKD ini, beban kerja dosen ini nanti akan disistemkan dan mulai 2014 ditargetkan itu akan muncul IBKD, Integrated Beban Kerja Dosen. Artinya nyambungnya adalah nanti ke hal-hal lain, ke karir, ke kompensasi dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat ini ada pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian masyarakat, dan penunjang. Artinya keempat komponen ini, kalau ini tridharma plus penunjang, ini harus dijalankan semuanya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Heru dengan panjang lebar dan kelihatan tadi kan compliance-nya. Ini pasal sekian, pasal sekian, pasal sekian. Nah, jadi itu sangat regulatif. Oke, nah sekarang kita lihat karir path-nya kayak apa sih? Pipa karirnya itu kayak apa? Jadi ini S1 sekarang udah, kalau S1, S2 ini ada non-JFA. Di sini ada kita lihat. Dari asisten ahli, lektor, lektor kepala, guru besar. Ini kalau yang punya mimpi, saya berapa lama di sini, berapa lama di sini, berapa lama di sini, berapa lama di sini. Kalau tadi mimpi aja nggak punya, gimana mau nyampe? Karena saya pernah baca bahwa kalau kita mau jadi, tulislah besar-besar di dinding kamar kita. I want to be guru besar in year sekian. Itu bagian dari mimpi yang sudah melekat semuanya, sehingga itu memotivasi kita untuk melakukan
untuk mencapai apa yang kita inginkan ini. Dan ini harus, kriterianya itu harus ada waktunya kapan. Jadi jangan, aku mau jadi guru besar, kapan? Gak tahu. Atau biar realistis, asisten ahli, aku harus jadi asisten ahli diangkat tahun sekian. Sekian bulan saya harus jadi, apa sih syarat-syaratnya? Tulis semuanya, set. Berarti ini harus tak penuhi semua sehingga aku harus jadi. Kemudian sesudah itu, aku harus jadi lektor kapan? Nah, itu kan harus kita buat. Nah, di samping itu, nah, kalau saya sukses di sini, saya juga bisa masuk ke sini. Ini bisa paralel. Tadi kan, ada dosen yang struktural, ada yang non-struktural. Jadi kalau struktural, berarti ada di posisi ini. Tapi ini sejalan. Dan ini harus dicita-citakan, harus dibuatkan. Kapan saya menjadi ke sini? Karena kita di institusi tadi 2017 kita harus punya S3 sekian, kita harus punya guru besar sekian, 10% ya Bu? Guru besar di 2017 itu harus 10% dari jumlah dosen. Yang pendidikan S3-nya itu 30%. Nanti kita lihat berapa masih yang ada sekarang. Berarti Bapak dan Ibu yang duduk di sini harus punya keinginan individu untuk mengisi apa yang ditargetkan oleh lembaga. Karena kita adalah bagian dari lembaga ini. Tentu lembaga ini bisa mewujudkan kalau kita sebagai individunya juga bisa mewujudkan semua itu. Nah, ini kalau kita dari asisten ahli ke lektor, apa syaratnya? Ini baru cuplikan sedikit-sedikit aja. Kalau dari lektor ke lektor kepala, ini harus S3. Nah, berarti saya S3 itu kapan? Kalau tadi Pak Heru bilang paling cepat ya, 3 tahun. Berarti kalau sekarang 2014, tadi ada Mbak yang sudah di posisi S3 ya. Berarti 2017 itu udah jadi Mbak. Salah satu penyumbang 30% dari S3 yang ada di LU. Tadi 3 ya. Berarti 3 itu nanti penyumbang untuk S3 Bu di 2017. Nambah jatah yang sudah dibuat Bu Syangkan. 3 orang Bu, dari orang ini yang sudah ada, dari teman-teman ini yang sudah pendidikan sedang S3. Berarti nanti 3 tahun, berarti 2017 menjadi daftar S3 yang ada di LU. Oke, nah ini career movement. Kita nggak akan diam di tempat, pasti akan bergerak. Jadi, nah ini yang akan jadi masuk. Ada performance appraisal-nya, ada assessment, kemudian semuanya ini kita masukkan ke sidang jabatan. Bisa merupakan hasil studi lanjut atau sertifikasi sumbernya, dan posisinya bisa gini, bisa promosi, bisa hanya rotasi atau mutasi, dan bisa juga reposisi. Jadi ke seluruh aspek ini menjadi perhatian. Ini hanya suatu mekanisme diskusi. Tapi ini studi lanjut, alih profesi, pindah home base, ini adalah proses diskusi. Tapi performance appraisal, assessment, dan studi lanjut ini tergantung dari individu kita masing-masing. Jadi kalau hasil dari performance appraisalnya bagus, kemudian dari hasil assessmentnya bagus, kemudian sertifikasinya banyak, dan studi lanjutnya S3 tahun sekian, artinya tadi career movementnya bisa kita lihat. Tadi kan jenjangnya sudah kelihatan. Artinya kita sendirilah yang merencanakan karir kita. Saya mau jadi apa dan kapan. Kadang-kadang kan suka banyak ini di industri ya, saya nggak tahu di apa namanya, di industri bisnis lah. Kok aku sudah sekian tahun di sini nggak naik-naik? Kok aku sekian tahun cuma di sini aja? Kok aku gini? Pertanyaannya, nggak perhatian, tidak adil, pilih kasih dan sebagainya. Padahal sebenarnya itu ada di diri kita. Cuman kita terbiasa tadi cari kambing putih. Padahal kalau kita nunjuk kayak gini,
berapa yang ke arah kita? Kita kan menuju ke sana kan? Satu kan yang kita cari kambing putih. Tapi tanpa kita sadari sebenarnya yang nunjuk ke diri kita itu ada 4 jari. Artinya, Andalah yang membawa diri Anda sendiri mau kemana dan mau jadi apa. Introspeksi sebelum kita mencari kambing putih. Karena 4 jari menunjuk ke diri kita sendiri. Jadi kalau dilihat, sidang jabatan tuh hanya mendiskusikan hasil ini kok. Hasil assessment itu kan hanya mekanisme proses. Tapi itu adalah dari kita sendiri. Semuanya adalah apa yang ada dalam diri kita. Jadi diri kita lah dominan yang membawa kemana kita akan pergi. Di posisi apa kita nantinya dan jadi apa kita berikutnya.